Jangan tidak ada yang di sini, jangan di sini ribut, jangan ribut. Oke. Iya. Internet terhindari cuma ini kan? Kita sudah disiap semua, Gita? Sudah Ibu, sementara menunggu Pak Salman, Bu. Ya. Ibu mohon maaf, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Ibu? Iya, makanya dicek dulu, dicek sama-sama dengan siswa, cek. Baik Ibu, baik. Baik adik-adik, tes suara dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Bagaimana Ibu? Apakah suaranya jelas Ibu? Oke, sip. Terima kasih Ibu. Taman sekolah merupakan salah satu tempat yang indah di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, apakah sudah bisa dimulai? Silakan. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Baik, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya adik-adik, sesuai dengan jadwal, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia ya. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk itu pada kesempatan ini Ibu memohon kesediaan dari ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan adik Rijal. Teman-teman sudah siap? Ya. Teman-teman, marilah kita sama-sama membaca doa-doa yang kedua dimulai. Bismillah.
Alhamdulillah ya adik-adik, kita sudah berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, kemudian materi yang adik-adik terima itu bisa dengan mudah diserap ya. Amin ya robbal alamin. Nah adik-adik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Ibu akan melakukan absen dulu. Rijalatuke. Oke, hadir ya. Muhammad Yusuf Gani. Rehan Gubali. Ya. Ferli Rahman. Ya. Marvel Usuna. Sri Safina. Nafrawati Gubali. Jendris Ali. Sandrawati Tali. Sagita Mustafa. Irnawati Nabu. Juwita. Rahmiati Jafar. Alfania Sulango. Rizky Nabu. Ya, alhamdulillah ya, hari ini adik-adik hadir semua 15 orang dalam kelas 7 ya. Baik, adik-adik apakah adik-adik sudah siap belajar bahasa Indonesia? Baik, di sini sehat-sehat semua ya? Atau masih ada yang kurang sehat? Ya, sehat semua ya? Baik, sudah makan? Ya, alhamdulillah kalau sudah makan. Baik, kalau adik-adik sudah siap belajar bahasa Indonesia, Ibu mohon ya, buku-buku atau alat-alat yang masih berkaitan dengan mata pelajaran lain tolong disimpan dulu ya. Kemudian tolong dikeluarkan buku bahasa Indonesia, taruh di atas meja ya, ayo taruh di atas meja. Sudah? Ayo taruh dulu di atas meja, disiapkan dulu bukunya, buku bahasa Indonesia ya. Kemudian buku yang di jadwal jam pertama tadi tolong disimpan dulu ya. Tadi kan kalau saya lihat tadi adik-adik belajar PKN ya, simpan dulu buku PKN-nya ya di dalam tas. Sudah ya? Ayo adik disimpan dulu. Ya, simpan yang lain simpan dulu ya. Ya, kalau sudah disiapkan buku di atas meja, sekarang adik-adik silakan cek masing-masing laci yang ada di meja kalian. Ada sampah tidak? Ada. Ya, kalau ada sampah silakan dipungut dan dibuang dulu di tempat sampah yang ada di depan kelas. Ayo. Dibuang dulu, mana yang ada sampahnya mana? Coba dibuang dulu di tempat sampah, di depan kelas ada tempat sampah itu, dibuang dulu. Ya. Ya, jadi adik-adik tidak bisa ya atau tidak boleh kalian jadikan laci itu sebagai tempat sampah. Nanti di situ bersarang nyamuk ya, bisa jadi penyakit. Oke, ayo dibuang dulu. Sudah dibuang ya? Ayo, ini yang masih berdiri. Cari apa? Masih ada yang dicari ya? Ya, ayo silakan. Siapkan dulu bukunya. Kalau masih ada sampah, silakan dipungut, dibuang dulu di tempat sampah ya. Supaya nanti kita bisa belajar dengan nyaman ya. Apa adik-adik nyaman kalau belajar ada sampah? Tidak ya. Jadi kita belajar harus dalam kondisi yang nyaman ya. Harus bersih, mejanya bersih ya. Supaya tidak ada di situ nyamuk-nyamuk yang berkeliaran. Ayo. Apa yang dicari? Pulpen ya? Ya. Tidak punya pulpen? Ayo, siapa yang punya pulpen 2? Ada yang punya pulpen 2 dikasih pinjam dulu temannya, nak. Ayo, siapa yang punya pulpen 2?
Ayo, mana yang punya pulpen 2 mana? Yang punya pulpen 2. Adik Yusuf punya pulpen 2 ya? Kasih pinjam dulu temannya, Nak. Ada ya. Kalau sudah ada silakan kembali ke tempat duduknya. Ya. Oke ya, sudah ya. Sudah ada buku dan pulpennya. Oke, kalau sudah siap buku dan pulpennya, coba adik-adik berdiri dulu. Berdiri dulu semua. Ayo periksa dulu kerapian, apa kemejanya sudah rapi atau belum? Ya. Ayo dikasih rapi dulu, tidak ada kemeja yang berada di luar ya. Oke, kalau sudah silakan kembali. Baik adik-adik ya. Adik-adik kan sudah siap belajar bahasa Indonesia ya. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video. Adik-adik perhatikan baik-baik isi dari video yang akan Ibu tampilkan ya. Sudah siap? Ya. Oke. Taman sekolah merupakan salah satu tempat yang indah di sekolah. Taman sekolah menjadi salah satu bagian yang penting di sekolah. Taman sekolah berisi berbagai jenis tanaman, pot, bangku, dan tempat sampah yang dapat memperindah taman tersebut. Jenis tanaman yang ada di taman sekolah diantaranya terdapat tanaman yang berjenis palem, kamboja, rumput Jepang, lidah buaya, dan lain sebagainya. Jenis-jenis tanaman tersebut dapat menambah keindahan di taman sekolah karena ada tanaman yang bisa digantung, merambat, berdaun hijau, berdaun merah, dan ada tanaman seperti lantai atau biasa disebut dengan rumput Jepang. Di taman sekolah juga terdapat pot-pot tanaman yang dapat menambah keindahan pada taman sekolah. Pot-pot tanaman beberapa di antaranya ada yang berwarna hitam dan ada yang berwarna orange. Di taman terdapat 5 pot yang digantung dan ada 4 pot yang diletakkan di bawah. Selain tanaman dan pot, di taman sekolah juga disediakan beberapa bangku atau tempat duduk untuk siswa maupun guru agar dapat menikmati pemandangan yang ada di taman sekolah. Bangku atau tempat duduk yang disediakan di taman sekolah adalah bangku yang terbuat dari kayu yang berwarna biru muda dan berukuran sekitar 1,5 meter, terletak di antara ruang kelas dan taman sekolah. Taman sekolah ini juga difasilitasi dengan tempat sampah yang berukuran kira-kira 50 x 50 cm. Tempat sampah berwarna hitam dan terbuat dari karet. Tempat sampah bermanfaat untuk menjaga kebersihan pada taman sekolah. Maka dari itu taman sekolah merupakan tempat terfavorit bagi para siswa maupun guru karena tempatnya yang bersih, sejuk dan indah sehingga semua orang merasa nyaman dan betah untuk menikmati tanaman atau tumbuhan yang hijau. Baik ya, sudah dilihat tadi videonya ya? Ya, sudah dilihat videonya. Nah, sekarang ada pertanyaan ya yang berkaitan dengan video yang telah adik-adik tonton tadi ya. Yang pertama, kalau dalam bahasa Indonesia adik-adik ya, video yang tadi adik-adik sudah tonton itu masuk dalam teks apa? Termasuk dalam teks apa? Oke, silakan adik Rijal. Apa? Oke, tes deskripsi. Oke, silakan yang lain. Ya, tes deskripsi. Ada lagi? Yang perempuan mungkin, dari yang putri, ada yang bisa menjawab? Ayo siapa? Adik Nafra, coba adik Nafra. Teks apa tadi itu adik Nafra? Termasuk dalam teks apa? Ya, tes deskripsi. Ya, adik-adik ya. Jawaban yang kalian sudah sebutkan itu sudah tepat. Video tadi itu merupakan bagian dari tes deskripsi, ya. Kenapa? Video tadi itu dikatakan sebagai tes deskripsi. Ada yang bisa menjawab? Oke, adik Safina, silakan. Oke, karena menjelaskan taman sekolah. Ada yang lain? Ayo, ada jawaban lain, silakan. Ya, adik Yusuf. Menjelaskan tentang taman sekolah. Ya, menjelaskan tentang taman sekolah. Baik ya, dikatakan deskripsi karena menjelaskan taman sekolah. Oke. Ibu akan luruskan ya. Jawaban adik-adik sudah tepat menjelaskan taman sekolah. Tapi yang dimasukkan di situ adalah ada objek yang dijelaskan. Objeknya apa? Objeknya adalah taman sekolah.
sekolah. Sudah tepat yang disampaikan oleh adik-adik tadi, teman-teman kalian. Ya, kemudian yang kedua, ya, kira-kira susunan teksnya itu, kalau tadi adik-adik lihat, di bagian awal ada apa? Ya, dijelaskan apa dulu di bagian awal tadi? Ya, Adik, silakan, Adik Rijal. Pengertian tentang taman sekolah. Oke, pengertian tentang taman sekolah. Selanjutnya, coba yang lain dulu. Selain pengertian taman sekolah, apalagi setelah itu? Coba, siapa yang bisa menjawab? Adik, Yusuf. Isi taman sekolah. Oke, isi taman sekolah. Nah, sekarang Ibu tanya. Tadi dijelaskan isi taman sekolah. Ada isi dari taman sekolah tadi ada apa saja? Ya, Adik Safina apa? Ada bunga. Adik Sagita ada bangku. Oke, siapa lagi? Oke, Adik Nafra. Ada tempat sampah. Oke, Adik Rehan. Ada rumput Jepang. Ya, itu berarti di bagian video tadi sudah menjelaskan, sudah secara detail ya isi dari taman sekolah, yaitu ada bermacam-macam, ada bunga, ada rumput Jepang, ada tempat sampah tadi juga ya, kemudian ada juga bangku. Apa? Bahasa yang digunakan dalam video tadi itu seperti apa adik-adik? Ayo siapa yang bisa menjawab? Coba Adik Jendris. Adik, ya bahasanya menarik. Oke, ada yang lain, Adik Nafra. Oke, bahasanya mudah dipahami ya. Baik, jadi itu merupakan bahasa yang tadi dimunculkan dalam video tersebut ya. Baik, adik-adik, yang sudah adik-adik sebutkan itu sangat berkaitan erat dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini ya, yaitu struktur dan juga kebahasaan dari tes deskripsi ya, dengan tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Oke, jadi tujuan pembelajarannya ada 3 ya. Nah, Ibu mau untuk tujuan yang pertama dibacakan oleh Adik Nafra. Silakan Adik Nafra coba maju dibacakan di situ. Ayo dibacakan Adik Nafra ya. Dibacakan dengan suara yang agak keras supaya teman-temannya bisa dengar. Proyektor ya. Oke, berikan tepuk tangan untuk teman kita Nafra kembali ya, sudah membacakan tujuan bagian pertama. Kemudian untuk tujuan bagian kedua akan dibacakan oleh Adik Safina Muhammad. Silakan Adik Safina maju ya seperti Adik Nafra tadi. Ayo dibacakan supaya teman-temannya bisa dengar. Setelah melakukan kegiatan diskusi siswa mampu menganalisasi struktur dan kebahasaan dari deskripsi tentang ibu inspirasi dengan cepat. Baik, berikan tepuk tangan untuk Adik Safina. Selanjutnya tujuan yang terakhir ya, Ibu mohon kesediaan dari Adik Rizky Nabu untuk membacakan. Silakan Adik Rizky. Melakukan kegiatan diskusi kelompok dengan pendidikan guru, siswa maupun mengumpulkan struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang ibu inspirasi dengan cepat. Baik, berikan tepuk tangan untuk Adik Rizky ya, yang sudah bersedia membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu ada 3 ya, yang tadi sudah adik-adik baca, dan bahkan adik-adik sudah dengar juga dari teman yang membacakan tadi. Nah, adik-adik, selain tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, adapun penilaian yang akan Ibu lakukan pada pertemuan hari ini ya. Penilaiannya itu ada 2. Yang pertama, Ibu akan menilai sikap kalian ya. Sikap kalian pada saat kalian belajar pada pertemuan hari ini. Kemudian selain itu ada juga penilaian pengetahuan ya. Pengetahuan itu dinilai dari mana, Bu? Ketepatan kalian menjawab dari tugas-tugas yang Ibu berikan ya. Kemudian sesuai atau tidak itu akan dinilai nantinya ya. Paham ya? Baik, adik-adik, selanjutnya ini ada sebuah kutipan teks lagi ya. Kalau tadi video,
Ini kutipan teks adik-adik ya. Oke, dari gambarnya kira-kira ada yang tahu tidak? Teksnya ini berisi tentang apa? Ya, sungai tercemar. Bisa dilihat dari mana? Kenapa dia dikatakan tercemar? Coba lihat di gambarnya itu. Ya, ada sampah. Oke, ya. Ada bermacam-macam sampah. Sehingga airnya berwarna apa itu? Ya, berwarna hitam. Baik. Siapa kira-kira yang bisa membacakan kutipan? Siapa yang berani? Ayo, siapa yang berani? Ya, silakan. Mantap, berikan tepuk tangan dulu. Ya, ya, ayo dibacakan kutipan teksnya, nak. Warnanya pilih hitam dengan jumlah sampah penambang di permukaan. Mulai dari sampah plastik, Styrofoam. Ya, daunan ya. hingga pakaian pun turut mengambang di sungai tersebut. Ya. Pinggir sungai yang bersih kini juga telah berubah sampah-sampah yang berserak. Dan di beberapa sudut juga ada sampah yang menumpuk kini menjadi pemandangan yang lazim. Di sungai kami itu, hal-hal itu menjadi pertanda bahwa sungai kami sudah sangat tercemar dan air sudah tidak sehat lagi. Padahal sungai itu menjadi salah satu sumber air kami. Oke, berikan tepuk tangan dulu ya. Sudah berani membacakan ya kutipan teks yang ada di layar proyektor. Ya. Tadi adik-adik juga sudah membaca ya? Ya. Baik. Nah, sekarang Ibu akan tanya ya. Ini kan tadi tesnya itu tentang apa? Tentang apa tesnya? Ya, tes deskripsi tentang apa? Mendeskripsikan apa? Ya, sungai yang tercemar. Baik. Nah, sekarang Ibu akan tanya kepada adik-adik. Kira-kira adik-adik apa yang menyebabkan sampai sungai itu bisa tercemar? Oke, adik Yusuf. Oke, karena membuang sampah sembarangan. Selain itu siapa yang bisa menjawab? Ayo, selain membuang sampah sembarangan, apalagi yang bisa membuat sungai tercemar? Ayo. Siapa yang bisa? Kira-kira apa lagi? Ya, selain membuang sampah sembarangan, memang utamanya itu adalah membuang sampah sembarangan ya. Tapi adik-adik, ada faktor lain ya. Dikarenakan masyarakat tidak peduli ya terhadap kebersihan sungai. Itu penyebabnya ya. Kemudian, solusinya adik-adik supaya sungai itu tidak tercemar lagi, kita harus bagaimana? Oke, adik silakan. Membersihkan apa? Apa yang dibersihkan? Ya, membersihkan sampah-sampah ya. Bagus sekali membersihkan sampah-sampah. Nah, sampah-sampah yang gimana yang harus dibersihkan? Ya, di sungai. Selain membersihkan sampah, kita harus apa lagi? Ya, Dik Yusuf silakan. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Jadi solusinya supaya sungai itu tidak tercemar, maka kita harus ya menjaga sungai itu dengan cara tidak membuang sampah di sungai ya. Kemudian membersihkan sampah-sampah yang sudah terlanjur dibuang oleh orang lain di sungai supaya sungainya menjadi terjaga lagi ya. Oke. Nah, adik-adik, selain permasalahan yang ada dalam tes deskripsi seperti tadi, ada pun struktur dan juga kebahasaan yang terdapat dalam sebuah tes deskripsi ya. Kita awali dulu dari strukturnya. Oke. Struktur dari tes deskripsi itu adik-adik ada 3 seperti yang tampil di layar proyektor ya. Oke. Adik-adik, struktur dalam sebuah teks, dalam hal ini adalah tes deskripsi, itu kalau di kehidupan sehari-hari itu seperti sebuah bangunan ya. Tahu bangunan ya? Oke, Ibu akan rumah. Pernah lihat rumah? Ya. Rumah ya, itu ada
atapnya kan? Nah, kira-kira ada atap tapi tidak ada tiang, mungkin tidak? Tidak. Ya, kira-kira bisa tidak ada tiang tapi tidak ada pondasi? Tidak. Ya, maka harus saling berkaitan. Begitu juga dengan struktur adik-adik, harus berurutan, ya. Pernyataan umum itu tadi diibaratkan seperti pondasi, itu dasarnya dulu, ya. Kemudian deskripsi bagian itu bisa muncul karena adanya pernyataan umum, ya. Itu diibaratkan seperti tiang rumah. Kemudian atapnya itu sebagai penutup, ya. Ya, kalau dalam rumah itu ada atap, kalau dalam struktur itu ada penutup. Oke, sekarang Ibu tanya, siapa yang tahu, ya? Struktur yang bagian nomor 1, identifikasi atau pernyataan umum. Ayo, siapa yang tahu angkat tangannya? Ayo, siapa yang tahu angkat tangannya? Oke, silakan adik. Adik Kirna ya. Oke, Adik Kirna silakan. Ya, kalau menurut Adik Kirna di bagian pernyataan umum itu berisi nama objek ya. Kira-kira ada jawaban lain tidak? Di bagian pernyataan umum itu biasanya berisi apa? Ayo. Ya, silakan. Lokasi. Ya, lokasi. Lokasi apa? Lokasi objek yang dijelaskan ya. Oke, berikutnya siapa lagi yang bisa melengkapi? Oke, Adik Rijal. Oke, bagus sekali. Sudah dilengkapi oleh Adik Rijal. Jadi adik-adik, pernyataan umum itu berisi tentang gambaran umum dari objek yang dijelaskan atau yang deskripsikan. Bagus sekali. Kemudian kalau deskripsi bagian, ayo siapa yang tahu? Deskripsi bagian itu berisi tentang apa? Ayo, siapa yang tahu? Ayo, tidak apa-apa salah jawabannya. Nanti akan diluruskan ya. Oke, Adik Sagita. Ya, apa yang dirinci? Ayo, kalau katanya Adik Sagita itu berisi rinci. Ya, apa yang dirinci di situ? Oke, Adik Yusuf? Objek-objek. Ya, objek-objek. Ya, yang dirinci adalah objek yang digambarkan. Jadi, deskripsi bagian itu berisi tentang ya rincian dari objek yang digambarkan, ya. Misalnya objeknya tentang pisang atau pohon pisang, ya digambarkan bagian batangnya, daunnya, akarnya, seperti itu ya. Kemudian penutup itu berisi tentang apa? Oke, Adik Rijal? Ya, berisi kesan umum. Selain kesan umum apa lagi? Siapa yang bisa melengkapi? Ya, kalau menurut Adik Rijal, ya penutup itu berisi tentang kesan umum. Nah, apakah adik-adik tahu? Selain kesan umum, apa lagi isinya? Ya, apa? Ya, Adik Yusuf? Ya, kesimpulan. Baik, jadi penutup itu adik-adik biasanya berisi kesimpulan ataupun kesan yang disampaikan terhadap objek. Ya, paham ya? Oke, selanjutnya kita beralih ke unsur kebahasaan atau kebahasaan dari tes deskripsi. Kalau tadi struktur itu diibaratkan seperti bangunan rumah, ya. Kalau kebahasaan ini adik-adik diibaratkan seperti perabotan rumah. Sekarang Ibu tanyakan, kalau rumah tidak ada perabotannya, kira-kira lengkap atau tidak? Tidak. Ya, tidak akan lengkap ya, kosong. Ya, sama dengan kebahasaan juga seperti itu. Kalau dalam tes deskripsi tidak ada kebahasaan, maka terasa kosong, tidak lengkap ya, seperti itu. Oke, untuk kebahasaan yang bagian 1, menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Oke, ada namanya di dalam bahasa Indonesia itu kata umum dan juga kata khusus. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Misalnya kata umumnya apa? Contohnya? Umumnya warna. Ya, kata umumnya warna. Kata khusus merah, kuning, hijau, hitam. Oke, berikan tepuk tangan untuk Adik Yusuf ya. Selain warna, apalagi siapa yang bisa menjelaskan selain warna? Contohnya, kata umum dan kata khusus. Selain warna apa? Kalau kata umumnya bunga, ya. Perhatikan, kalau kata umumnya bunga, kata khususnya apa? Ya. Kata umumnya bunga, kata khususnya apa?
Kalau tadi warna ada merah, ada kuning, ada hijau, ada hitam. Kalau bunga, kata umumnya, kata khususnya apa? Hah? Bunga. Bunga kata umumnya, kata khususnya apa? Ayo. Bisa tidak menjawab? Ayo, kalau bunga apa? Ya, ada melati, ada mawar, kamboja, apa lagi? Ya, matahari. Ya, itu yang disebut sebagai kata khusus. Ya, berikutnya menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Ayo, siapa yang bisa? Coba angkat tangannya. Adik Rijal, silakan. Kalimatnya, itu orang yang sangat baik. Kalimat perincian. Dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya. Lembut kepada siapa saja. Oke, ya. Contohnya misalnya kalau menurut adik Rijal, ibuku adalah orang baik. Ya, kenapa dia dikatakan baik? Maka dia harus dirinci. Dia suka menolong orang, ramah kepada orang, suka senyum kalau ketemu orang. Itu disebut sebagai orang baik. Ya, itu contohnya ya. Atau misalnya sebaliknya. Misalnya si A itu nakal. Kenapa dia dikatakan nakal? Ya, misalnya suka mengganggu teman. Kemudian suka apa? Jahil dengan teman. Nah, itu disebut sebagai orang yang nakal atau teman yang nakal. Seperti itu ya. Kemudian menggunakan kata dengan emosi kuat, ya. Menggunakan kata dengan emosi kuat dalam hal ini adalah kata sifat, ya. Oke, contohnya apa? Siapa yang bisa menjawab? Oke. Ya, misalnya baik. Ya, baik itu kata apanya? Kata sifat atau kata emosi kuatnya? Ya, kata sifatnya misalnya baik. Kata untuk menguatkannya misalnya apa? Baik itu dikatakan baik kalau apa? Tulus. Ya. Ya. Oke, berikan tepuk tangan untuk adik-adik semua ya. Ya, dia dikatakan baik apabila dia memiliki hati yang tulus, ya. Kemudian apa lagi? Menginspirasi, ya, dan lain sebagainya. Oke, bagus sekali ya. Selanjutnya, menggunakan bahasa yang seolah-olah bisa dilihat, bisa didengarkan, dan juga bisa dirasa. Oke, yang bisa didengar, dilihat, dan dirasakan. Oke, contohnya kalau yang seolah-olah bisa melihat itu contohnya apa? Siapa yang bisa? Oke, adik Rijal, apa? Oke, kulitnya kuning langsat. Itu bisa dilihat, didengar, atau dirasakan seolah-olah. Ya, kalau dia kuning langsat berarti seolah-olah bisa dilihat. Oh, dia kuning langsat. Begitu ya. Kalau yang seolah-olah bisa didengar, contohnya adik Rehana ya, coba. Bernyanyi kecil. Ya, contohnya bernyanyi kecil. Misalnya begini ya. Rehan bernyanyi kecil. Ya, itu kan seperti kita seolah-olah mendengarkan nyanyian kecil yang dibawakan oleh si Rehan. Itu seolah-olah bisa didengar. Ya, bisa didengar. Kalau yang bisa dirasakan contohnya apa? Siapa yang tahu? Oke, adik Nafra. Oke, rasa hangat ya saat sore hari ya. Seperti dirasakan ada kehangatan di sore hari itu ya. Itu seolah-olah bisa dirasakan. Oke, kalau Ibu tanyakan ya, seandainya ini contohnya. Kulitku perih sekali. Itu bisa dilihat, bisa dirasakan, atau bisa didengar? Ya, bisa dirasakan seolah-olah bisa dirasakan. Oke, bagus sekali. Selanjutnya, menggunakan majas perbandingan. Ya, ada yang tahu tidak majas perbandingan itu apa? Ayo, contohnya apa majas perbandingan? Oke, pasir pantai lembut seperti bedak bayi. Oke ya. Kenapa? Ayo coba. Adik siapa ini? Adik Nafra. Oke. Warna hijau toska pantai itu seperti permadani, ya. Jawaban dari teman-teman kalian itu sudah termasuk dalam majas perbandingan. Karena
membandingkan antara satu kata dengan yang lain. Biasanya ditandai ada kata seperti, bagaikan, dan juga bak. Ya, misalnya begini, Rehan tampan, ya, bagaikan artis Korea misalnya, ya. Ya, itu perbandingan atau bukan? Ya, perbandingan. Kenapa? Karena membandingkan Rehan dengan artis Korea. Bagus sekali, ya. Kemudian memunculkan kata ganti orang. Ya, contohnya apa, Dik Safina, coba. Oke, kucingku. Oke, apa lagi? Ya, ibuku. Apa lagi, Dik Yusuf? Ya, sahabatku, ibuku, kucingku. Itu kata ganti orang pertama, ya. Adapun kata ganti orang ketiga, contohnya adalah kucingnya, ya. Misalnya ya, sahabatnya, miliknya si dia. Ya, oke. Bagus sekali adik-adik, sudah memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Berikan tepuk tangan dulu untuk adik-adik semua, ya. Baik, Ibu mau tes dulu semangat kalian, boleh? Masih semangat kan? Oke, coba berdiri dulu semuanya. Supaya semangat terus sampai di akhir pembelajaran ini. Oke, Ibu mau tes semangat dengan tepuk tangan semangat, ya. Kalau Ibu bilang tepuk semangat, 3 kali ya. Ngat. Semangat. Begitu ya, boleh? Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke. Ngat. Semangat. Oke, silakan duduk kembali adik-adik. Baik adik-adik, pada pembelajaran hari ini Ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok, ya. Karena adik-adik berjumlah 15 orang, maka Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, ya. Kemudian Ibu harap karena pembelajaran hari ini menyenangkan, Ibu ingin pembelajaran hari ini membuat adik-adik senang, sehingga untuk nama-nama kelompok Ibu buat yang menarik, ya, yang beda. Kalau biasanya kan ada kelompok 1, kelompok 2 sama kelompok 3, ya. Ini Ibu buat ada kelompok gembira, ada kelompok ceria, dan ada kelompok riang. Oke. Kelompok gembira. Yang pertama ada Rijala Tuke, ya. Yang kedua ada Marvel Usuna. Yang ketiga ada siapa? Ya, Jendris Ali. Yang keempat? Yang kelima? Itu adalah kelompok gembira. Selanjutnya kelompok ceria, ya. Yang pertama ada ya Muhammad Yusuf Gani, yang kedua yang ketiga, yang keempat, yang kelima siapa? Oke, itu kelompok ceria. Oke, selanjutnya kelompok yang pertama ada siapa? Yang kedua ada siapa? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Oke, jadi ini adalah kelompok riang, ya. Ibu juga sudah membuat papan, ya, papan nama kelompok seperti ini. Jadi nanti ini pertanda bahwa kalian masuk dalam kelompok gembira, riang, atau ceria. Oke, untuk kelompok gembira di sini, kelompok ceria di sini, dan kelompok riang di sini, ya. Ayo, diatur dulu. Ayo, mejanya diatur, ya, mejanya diatur. Ini ya, kasih menghadap. Ya, kasih sambung, ya, disambung mejanya, ayo. Ayo, ya, sebelah situ, yang lain sebelah situ.
Jangan duduk di situ. Sebelah sini, sini. Ya, menghadap. Ya, begitu. Ya. Oke. Oke, mana kelompok gembira? Ya, ini ditaruh di mana? Di sini saja ya. Ya, Ibu. Oke, ini kelompok gembira. Mana kelompok ceria? Ini kelompok ceria ya, taruh di sini. Mana kelompok riang? Oke, taruh di mana ini? Sini ya. Oke. Baik, semua sudah dapat papan nama kelompok. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD, bahan ajar, dan juga karton ya. Jadi kartonnya juga Ibu cari yang warna-warna ceria supaya adik-adik senang ya. Oke, ini kelompok gembira. Ini kelompok ceria. Ini kelompok ria. Oke. Semuanya supaya ceria ya. Kemudian ini bahan ajar untuk kelompok gembira. Kemudian ini LKPD ya. Ada LKPD. Bahan ajar LKPD ini untuk kelompok ceria ya. Ini bahan ajar untuk kelompok riang. Ini LKPD untuk kelompok riang. Oke, adik-adik perhatikan ya. Adik-adik sudah dapat, masing-masing kelompok sudah dapat satu karton ya. Sudah dapat satu LKPD dan juga sudah dapat bahan ajar ya. Adik-adik untuk bahan ajar, kalian bisa lihat contoh-contoh struktur dan juga kebahasan dalam sebuah teks ada di situ. Ibu sertakan dengan contoh-contohnya. Kemudian adik-adik perhatikan LKPD yang sudah adik-adik lihat ya. Lihat LKPD-nya, coba. Buka dulu LKPD-nya. Pada LKPD yang sudah Ibu berikan ya. Di situ ada sebuah teks yang berjudul, itu mau diapakan? Itu adik-adik baca dan pahami ya. Adik tentukan ya. Yang ditentukan yang pertama adalah struktur yang ada pada teks tersebut. Kemudian kebahasaannya juga ya. Yang ada pada teks berjudul Ibu Inspirasiku. Kemudian setelah ditentukan, adik-adik analisis ya. Menganalisisnya seperti apa? Adik-adik berikan bukti kutipan. Misalnya, oh ini ada struktur bagian pernyataan umumnya. Mana? Dikutip ya, sebagai bukti. Ya. Kemudian setelah itu, adik-adik simpulkan. Ya, simpulkan. Di situ sudah ada kolomnya masing-masing. Nah, kesimpulannya juga adik-adik nanti akan ditulis di karton. Ya, bisa ya? Oke, silakan dikerjakan, didiskusikan. Kalau ada yang belum dipahami, silakan adik-adik tanyakan. Ayo. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, ini untuk spidolnya ya. Spidolnya nanti untuk menulis di karton. Ini spidolnya untuk kelompok gembira. Ya, ayo didiskusikan. Kalau ada yang kurang dipahami, nanti tanyakan sama Ibu ya. Itu spidolnya digunakan untuk menulis ya di karton ya. Bukan di LKPD, bukan di LKPD ya, tapi di kartonnya. Ayo, yang pertama, ya ini mana kelompok gembira ya? Mana LKPD-nya tadi? Mana? Ya. Ya, ini kan ada teks berjudul Ibu Inspirasiku ya. Adik-adik baca dulu ya. Setelah dibaca, kemudian tentukan. Strukturnya kan tadi ada berapa? 3. Ada 3 ya. Ada apa yang pertama? Ada pernyataan umum. Yang kedua deskripsi bagian. Yang ketiga penutupnya. Apakah semuanya ada atau tidak? Nah, itu dicari ya. Nanti kalau sudah dapat, ditulis di situ di bagian LKPD yang tabel pertama. Kemudian, ya kalau sudah dapat, nanti sertakan juga bukti kutipannya ya. Oke ya, paham? Ya, apabila sudah paham silakan didiskusikan bersama anggota kelompok ya. Kelompok ceria. Kelompok ceria sudah paham? Ya, ini ada teks berjudul apa ini? Ibu Inspirasiku. Ya, ini dibaca dulu ya. Kemudian setelah adik-adik baca tentukan apanya?
Ya, bukti kalimat apa? Struktur dan juga kebahasaan yang terdapat dalam teks apa? Ibu inspirasiku ya. Oke, ini ya. Ini bukti kalimatnya tulis di sini, kemudian alasannya taruh di sini ya. Kemudian nanti kebahasanya taruh di sini. Sudah ada tabelnya masing-masing ya. Ayo, kelompok ceria ya. Selanjutnya kelompok riang. Mana kelompok riang? Kelompok riang ya, sudah mulai diskusi ya. Lihat, perhatikan baik-baik mana teksnya tadi ya. Ibu inspirasiku, dibaca baik-baik dulu ya. Kemudian adik-adik tentukan strukturnya dulu, kan ada 3 ya. Apakah semua ada di situ atau tidak? Kemudian kebahasannya ada apa saja. Setelah itu jangan lupa bukti kutipan dan juga alasannya di sini ya. Oke, ayo silakan dikerjakan. Tidak ada yang bermain ya, semuanya kerja. Ayo. Kelompok gembira sudah dapat? Sudah ditentukan? Mana Ibu lihat dulu, mana-mana. Oke, lanjutkan ya. Kelompok ceria. Kelompok ceria strukturnya baru didapat 1 ya. Oke. Cari kembali, ayo. Dilihat kembali apakah strukturnya hanya 1 itu atau masih ada yang lain. Ayo, jangan mundur begitu. Ada jahat ya. Ayo. Ayo, apakah di situ itu ada kebahasaannya? Ya, perhatikan ya. Mukanya selalu bersinar seperti bulan. Ya, pasti sudah tahu ini masuk di kebahasaan apa ya? Pasti sudah tahu ya. Mukanya selalu bersinar seperti bulan. Oke, ya, ditentukan. Nanti akan diberikan saran oleh kelompok lain pada saat sudah disajikan ya. Ayo. Oke. Iya. Kalau sudah dapat silakan ditulis saja di situ ya. Di sini nak ya, di sini. Ya, dari sini ditulis ya. Ya. Jadi semuanya harus menyumbang ya, apa namanya? Jawaban ya. Supaya cepat adik-adik berbagi tugas ya. Ya misalnya ini cari strukturnya, ini cari kebahasaannya, ini strukturnya apa ya, cari begitu supaya cepat selesai ya. Begitu juga dengan kelompok ceria yang kerja kebahasaannya siapa-siapa supaya cepat selesai. Begitu juga dengan kelompok riang ya. Oke, ayo dibagi tugas supaya cepat selesai nak. Ayo kalau sudah dapat langsung ditulis di bagian LKPD ya. Ya. Kalau adik Yusuf di bagian apa adik Yusuf? Struktur ya? Bagian bukti kalimat. Ya, bukti kalimat adik Yusuf bagian bukti kalimat. Ayo siapa ya bagian strukturnya? Adik Irna. Ya, adik Irna mungkin ya, atau siapa? Boleh. Ya, atau adik Gubali, adik Rehan. Adik Rehan bagian apa? Oh, adik Rehan bagian struktur ya. Oke. Begitu berbagi tugas adik-adik supaya cepat selesai. Nanti menulisnya ini begini ya, supaya tidak ini dia begini. Nanti menulisnya ke sepanjang saja begini nak, begitu. Ya, jangan dari situ ke sini, dari sini ya. Iya, dari sini supaya dia memahami. Ya, bagus adik Rehan. Ya. Silakan diskusikan apabila masih ada yang ini ya. Nanti kalau menulis di sini ini adik yang lain ditahan ya. Yang lain ditahan. Ini. Kalau menulis ini ya panjang begini ya. Jangan dari sini ke sini tapi dari sini ke sini. Oke? Paham ya? Ayo dilanjutkan. Oke, adik Rizky bagian apa? Oh, bagian kebahasaannya. Oke, di bagian kebahasaannya di kelompok riang sudah menemukan adanya kalimat atau bahasa yang menggunakan majas perbandingan. Oke, dilanjutkan. Nanti ini kalau menulis kelompok riang perhatikan Ibu ya. Kalau menulis nanti panjang begini ya. Dari sini ke sini ya. Jangan dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Supaya rapi ya.
Siapa yang nanti menulis? Yang tulisannya bisa rapi ya, supaya nanti kelihatan bagus pada saat ditampilkan. Oke. Ya, ayo ditulis. Ya. Ya, sambung saja. Kalau tidak ini sambung di bawahnya saja, Nak. Ya. Ya. Yang kesimpulan, Nak. Yang kesimpulan saja yang ditulis di karton ya. Yang kesimpulan. Iya, yang di situ ya. Yang kesimpulan itu yang taruh di sini ya. Nah, di karton. Baik adik-adik, pada saat kalian melakukan diskusi, Ibu juga akan melakukan penilaian ya. Jadi tidak ada yang ribut, yang mengganggu teman ya. Baik ya. Nanti yang ditulis di karton hanya bagian kesimpulannya saja ya. Ayo, adik-adik perhatikan baik-baik ya. Kebahasaan itu ada 6. Apakah di situ semua ada atau tidak? Perhatikan baik-baik, jangan sampai adik-adik keliru ya. Ya, ya nak. Ya. Iya. Tulisannya jangan kasih besar-besar sekali ya. Tulis saja situ ya. Ini bisa, cukup. Yang penting tulisannya jangan terlalu besar-besar. Ini kan kolomnya ada 4 baris, 3 baris ya. Ayo bisa. Bisa itu nak. Iya. Tulisannya jangan terlalu besar-besar ya. Ya, agak diperkecil sedikit. Ya, kelompok ceria sementara mengerjakan tugasnya, ya, dalam sementara diskusi. Kelompok riang sudah sampai di mana? Oke, masih bagian struktur ya. Oke, lanjutkan. Apa? Kelompok ceria kenapa? Apa yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Yang mana, nak? Iya, tidak. Ini tidak ya? Ini garis saja. Keliru itu, nak. Ya, itu makanya Ibu meminta kalian membagi tugas supaya lebih fokus ya, supaya lebih teliti. Kalau dicari sama-sama semuanya, nanti kadang-kadang ada yang terlewatkan, ya. Ayo, kebahasaannya ada apa yang di kelompok ini sudah dapat apa saja kebahasaannya? Apakah ada di situ ini kata ganti orang? Ada? Ada. Ya, di bagian mana? Itu disertakan kutipannya ya. Kelompok ceria. Oke, kelompok ceria sudah di bagian kebahasaannya ya. Ya, lihat baik-baik adik-adik, apakah di situ ada menggunakan kata khusus atau tidak ya. Perhatikan baik-baik, jangan sampai keliru. Kelompok riang. Mana kelompok riang? Sudah sampai di mana, nak? Ya, baru kesimpulan ya. Kesimpulan atau bagian penutup.
Oke, berarti kelompok Riang menemukan strukturnya lengkap di situ ya. Oke. Ya, biar saja tidak apa-apa. Ya, iya, tulis saja nak. Ya, kalau sudah dapat kebahasaannya, jangan lupa ditulis di bagian karton ya. Yang untuk yang strukturnya saja di bagian ini, bagian kesimpulannya saja, ya. Kelompok ceria. Oke. Tidak ada kesimpulan ya. Kelompok ceria tidak ada kesimpulan ya. Ya, ayo dilanjutkan. Bu, ini ya, Ibu ingatkan lagi, perhatikan baik-baik adik-adik ya. Hasil atau lihat kembali teksnya ya, baca baik-baik. Selain di LKPD, teksnya juga sudah Ibu tampilkan pada layar proyektor. Ada di layar, bisa dilihat ya. Ibu inspirasiku itu sudah ada juga di layar, Ibu sudah tampilkan juga. Di LKPD juga kan ada ya. Ayo adik Riksi. Ya, ada pulpen? Ada ya. Sudah makan adik ini? Sudah. Iya, sudah. Ya, semangat ya. Ayo, yang lain mencari, yang lain juga boleh langsung berbagi tugas supaya lekas selesai. Supaya cepat selesai adik-adik. Oke, kebahasaannya kelompok ceria. Sudah dapat menggunakan kata khusus ya. Ya, menggunakan kalimat rincian. Ada tidak? Ada kelompok ceria menggunakan kalimat rincian di situ? Ya, tulis ya. Sertakan dengan buktinya ada di situ. Ayo di kelompok Riang. Apa ini, Mam? Apa? Repli jangan menghayal Repli ya. Jangan terlalu banyak menghayal. Ayo. Dibantu dulu teman-temannya. Ya. Kebahasaannya oke, menggunakan kalimat rincian. Sudah ada bukti kalimatnya ya. Bagus kelompok gembira ya. Sudah ada kerjasama. Mereka sudah berbagi tugas. Kelompok ceria bagaimana? Sudah sampai di mana? Ya. Ya, ada kata ganti orang situ, Adik Rehan? Ya, ada. Oke. Jangan lupa sertakan dengan bukti kalimatnya ya. Oh, bagus. Ayo lanjutkan. Adik Rizky, sudah sampai di mana kelompok Riang?
Ibu berikan waktu adik-adik 20 menit ya untuk melakukan diskusi. Ya, jadi gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. 5 menit sudah berlalu, berarti masih ada 15 menit lagi ya. Ayo, digunakan waktu dengan sebaik-baiknya adik-adik. Ya. Iya, boleh. Kalau sudah dapat seluruhnya sudah dapat, tulis di sini ya, di sini nak ya. Ya, yang lain kalau sudah dapat semua, silakan ditulis di karton. Jangan lupa tulis di karton ya. Itu mana? Adik Rehan, kenapa sudah marah-marah Adik Rehan? Ya Ibu, makasih. Ya, jangan ya, jangan. Coba jangan mengganggu. Jangan mengganggu ya. Coba dikerjakan, bantu temannya. Kasih begini saja. Kelihatan kan? Ya. Kalau sudah ini ditulis di karton, jangan lupa ya. Tulis di karton. Kelompok gembira. Yang lain menulis di karton saja. Yang lain. Ayo, siapa yang menulis? Sagita, iya. Tidak, yang ini nak, yang ini. Yang di karton cuma yang bagian ini ya, kesimpulannya saja ya. Siapa yang bisa menulis? Yang tulisannya rapi, yang di kelompok gembira. Ayo, sini. Yang lain ini ya, yang lain pegang ya, supaya nanti ya kartonnya tidak kesana kemari ya, begitu dibantu ya. Oke, sudah ada. Bagus, ini kelompok gembira ini ya. Kelompok gembira ini sudah hampir selesai. Iya. Iya, kesimpulan. Tulis saja kesimpulan ya. Ya. Iya. Tidak apa-apa, langsung saja. Teks. Iya. Ya, perhatikan ya adik-adik, kalau adik-adik menulis di karton maupun di LKPD, perhatikan penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda baca ya. Jangan muncul huruf kapital berada di tengah-tengah kata ya. Ayo perhatikan, jangan menulis asal menulis, tapi diperhatikan juga penggunaan ejaan dan juga tanda baca ya. Iya. Sesuai dengan yang di sini nak. Iya, sesuai dengan yang di sini. Tulis saja sampai di sini ya. Ya, dikrehan. Iya, seperti itu. Boleh. Divariasikan. Tidak harus sama dengan yang kelompok lain. Kalian sesuaikan dengan kalian punya imajinasi saja. Mau dibuat bagaimana ya? Yang seperti apa yang jelas, sekaligus efektif ya. Ya, kemudian harus penggunaan ejaan dan tanda baca diperhatikan ya. Yang ini nak, yang ini. Sampai di sini ya. Yang ini belum. Oh iya. Ya, perhatikan apa? Siapa yang menulis? Yusuf ya? Ayo. Waktunya tinggal 15 menit lagi ya. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya adik-adik. Waktunya tinggal 15 menit lagi. Ayo, tadi Ibu sudah sampaikan, adik-adik lebih bagus memang harus ada pembagian tugas ya di masing-masing kelompok. Ini kalau saya lihat hampir semuanya sudah membagi tugas tadi ya. Cuma yang lain memang masih sementara mencari ya jawabannya.
Ayo, ini kelompok riang sudah mulai menulis di karton. Dengan kelompok ceria juga. Oke, kelompok gembira belum ya? Kelompok gembira belum? Ya, ayo yang lain coba dipegang gitu supaya tidak kemana-mana kartonnya. Ya, begitu ya. Dibantu dulu temannya, nak. Iya, nak. Ke sana ya. Betul sudah. Ke sana. Jangan terlalu kecil ya. Jangan terlalu kecil, nanti tidak bisa dibaca sama temannya ya. Ini kan nanti akan ditempelkan ya. Agak besar. Coba mana punya ini kelompok riang, coba kasih lihat di kelompok gembira, coba diangkat dulu hasilnya. Nah, tulisannya seperti itu ya, kasih besar sedikit ya supaya bisa dibaca. Boleh ya? Di kelompok gembira ya, seperti ini, seperti kelompok riang yang sedang ditulis oleh adik Yusuf Gani. Silakan. Ya. Tidak usah. Ya, di situ. Ayo, waktunya tinggal 13 menit lagi ya. Waktunya tinggal 13 menit lagi. Perhatikan waktu adik-adik ya. Ini. Bu sudah cek di HP waktunya itu ya. Tidak apa-apa kasih ya. Kalau yang salah di situ dibalik saja nak. Ya. Oke. Dibalik. Ya, yang lain dipegang supaya tidak ini kartonnya tidak melenceng ke sana kemari. Iya. Biar nanti dicoret saja yang salah ya. Lanjutkan. Adik Safina. Iya. Ya, tinggal buat kesimpulan ya untuk kelompok riang ya. Ayo. Yang lain menulis di sini, yang lain menulis di karton. Boleh, ya? Yang lain pegang kartonnya supaya pada saat ditulis itu tidak goyang ke sana kemari kartonnya ya. Iya, boleh. Ya, segini ya. Besarnya seperti itu. Ya, menulisnya jangan terlalu gemetar, sudah tegang ini siapa ini? Jeffrey sudah tegang menulisnya. Santai Jeffrey ya. Karena sudah tegang akhirnya nanti jadi salah itu. Kalau tulisannya besar, adik-adik kira-kira jangan sampai tidak pas, ya. Kira-kirakan jangan sampai tidak muat. Ya, perkirakan. Ayo. Ini jangan bermain, Rizky, tidak boleh bermain. Coba dibantu dulu temannya. Ini malah bermain pulpen ini, ya. Jangan.
Jangan bermain. Sebentar ada waktunya bermain. Sekarang kita belajar dulu ya. Tidak ada yang bermain. Oke, jangan lupa perhatikan penggunaan huruf kapital ya. Ya, ayo. Adik Rehan, sudah. Sementara ditulis. Ya, kau yang baca, dia yang tulis ya. Ya, lanjutkan. Sudah? Ya, ayo lanjutkan. Jangan lupa perkirakan itu yang mau ditulis, jangan sampai kartunya tidak muat. Ada yang jangan sampai kalimatnya adik-adik tulis, ada yang besar-besar sekali, ada yang kecil-kecil. Ya, harus disamakan ya. Harus sesuai. Kalau dari pertama ukurannya segitu sampai di bawah juga seperti itu. Jangan di atas besar sekali, yang di bawah kecil-kecil, baru setengah besar lagi ya. Nanti tidak bagus dilihat. Yuk. Dipercepat ya. Lagi. Ya. Ya, yang satu boleh baca, yang satu supaya menulisnya cepat ya. Yang satu baca. Oh, sudah ada adik Nafa yang baca ya? Adik Nafa yang baca. Iya. Oh, sudah gantian yang menulis ya? Ya, tidak apa-apa. Selagi itu tulisannya sama, ya. Kalau nanti tulisannya Rizal dengan Jeffrey tidak sama, ya, nanti jadinya tidak bagus, ya. Tapi ini sama ya, sama, hampir sama tulisannya Jeffrey dengan Rizal. Tidak apa-apa, lanjutkan saja. Boleh yang selagi itu tulisannya sama, ya. Ayo. Gantian tidak apa-apa. Ayo. Adik Jeffrey sudah keringetan ya, sudah apa namanya? Ya, karena dia sudah tegang tadi menulisnya, Ibu lihat. Sudah tegang karena dia tegang, akhirnya sudah berkeringat. Ayo, duduk saja nak, duduk. Oh, dibacakan oleh adik Jeffrey ya. Kemudian yang menulis adik Rijal. Oke. Ya? Iya, lanjutkan di sini di bawahnya ini. Tidak apa-apa. Tidak apa. Ya, ayo. Kalau tulisannya ya bisa disamakan, itu boleh bergantian adik-adik ya. Boleh bergantian, silakan. Jangan lupa tetap perhatikan ejaan dan juga tanda baca. Ya, kelompok gembira. Kelompok gembira sudah baru satu kalimat ya. Kelompok gembira baru dapat satu kalimat. Kelompok riang ini sudah dapat berapa kalimat ya? Oh, hampir dua kalimat yang sudah ditulis. Kalau kelompok ceria ini baru menuju satu kalimat ya. Ayo. Ayo, tulis saja. Tulis nak, tulis. Ayo, tulis saja. Tidak apa-apa, coret saja begitu coret. Atau di belakangnya. Tapi ulang dari pertama. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Iya. Ulang kata-kata yang otak saya. Tulis saja, tulis.
Tulis ya, waktunya tidak lama lagi. Ayo tulis saja, waktunya tidak lama lagi ya. Tulis saja nak. Ya, ayo. Dipercepat saja menulisnya, waktunya tidak lama lagi. Kelompok riang ya, dipercepat. Iya, tulis saja, tulis. Ayo tulis saja ya. Ya, oke, Adik Yusuf. Oke, kelompok riang ini hampir selesai ya. Hampir selesai dan siap untuk disajikan. Ayo yang lain. Kelompok lain. Ini kelompok riang sudah hampir selesai. Adik Yusuf, kenapa Adik Yusuf? Jangan, coba ayo sama-sama. Dibantu teman-temannya ya. Iya, tidak apa-apa, jual saja begini. Tidak apa-apa. Lanjut di sini, di sebelahnya, ya. Ayo. Iya. Seperti menulis biasa, nak ya. Jangan kamu terlalu tegang, akhirnya sudah berkeringat. Ayo, ini adik Jeffrey ini sudah berkeringat ini gara-gara menulis ini. Ayo, jangan terlalu tegang, sama dengan menulis seperti biasa, ya. Ayo. Tidak apa-apa, biar saja tidak apa-apa. Dipercepat ya, waktunya tidak lama lagi ya. Tulis saja, tulis. Ayo, cepat dipercepat, waktunya tidak lama lagi ya. Ayo dipercepat. Ayo tulis saja Jeffrey. Oke ya, ayo ditulis saja nak. Waktunya tinggal 10 menit lagi. Ya, Ibu sudah kasih tambahan ya 5 menit ya. Tadi kan 20 menit.
Ini sudah diberikan tambahan waktu 5 menit ya, jadi 25 menit. Ayo dipercepat adik-adik. Kan tinggal menulis ya. Dipercepat karena ini masih akan ditempel nantinya ya. Kemudian akan dikunjungi oleh kelompok lain. Ayo. Dipercepat. Oke, sudah ditempel saja, ditempel ya. Ini kelompok apa ini? Kelompok riang ya. Kelompok riang ditempel di sebelah situ. Tunggu Ibu akan ambilkan dulu lakban. Karena kelompok riang sudah selesai, maka hasil mereka akan ditempelkan di dinding ya. Coba ditempel di belakang situ nak, di belakang. Di belakang kalian punya tempat. Ini. Ayo ditempel lagi sebelah situ. Di bawahnya tidak usah nanti dipegang saja ya. Nanti membekas dia punya. Oke ya, kelompok riang sudah ditempel hasilnya. Jadi kelompok riang akan ditempel di belakang Di belakang tempat duduk mereka ya. Oke. Ini adalah hasil dari kelompok riang. Oke, sudah ada hasilnya. Selanjutnya kelompok ceria sudah? Belum ya? Nanti ada pembagian ya, 3 orang akan berjalan ke kelompok lain, yang 2 orang tetap di stand menjaga hasil karya kalian. Kemudian kalian memberikan ya, ada kelompok lain akan memberikan tanggapan, kemudian kalian menjawab tanggapan tersebut ya. Ini nanti dibaca yang itu. Sudah Yusuf. Ayo adik, kelompok berapa ini ya? Kelompok ceria. Ayo kelompok ceria di sebelah sini. Sini kelompok ceria, di sini ya. Ayo ditempel dulu sini. Ayo laki-laki 2 orang. Pegang dulu. Tunggu ah.
Coba di ini dulu. Kasih tahu waktu suami tadi itu. Oke, tinggal kelompok gembira ya. Ayo kelompok gembira sedikit lagi. Ini sudah ada hasil dari kelompok ceria dan juga kelompok riang ya. Nanti kelompok gembira itu akan di sebelah mana ya? Di sebelah sana saja supaya berurutan. Boleh ya? Oke, selesai ya. Silakan ditempel dulu. Akhirnya selesai juga di Kepri ya. Ayo ditempel di sebelah sana, Sebelahnya kelompok riang. Ayo, sebelahnya kelompok riang. Ayo ditempel di sana, Adik Rijal. Sini. Adik Bayu. Sini ya. Di sini. Serang sini. Ini tempel dulu. Oke ya, hasil dari kelompok riang, gembira, dan juga ceria itu sudah ada di sebelah kiri sana ya. Oke, sekarang untuk kelompok gembira, siapa yang 2 orang yang menjaga stand? Yang akan menjaga karyanya siapa? Laki-laki ya? Boleh laki-laki, oke. Tugas dari menjaga stand itu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain yang berkunjung ke kelompok Anda ya. Oke, silakan menjaga standnya. Di mana kalian punya karya? Kelompok ceria. Ayo, 2 orang siapa yang bisa menjaga stand? Oke, Adik Yusuf dengan Rehan. Oke, silakan. Untuk yang kelompok ini bisa maju sedikit ya. Kelompok riang bisa maju supaya mereka punya ada jalan situ. Ayo, diangkat. Maju sedikit. Lagi. Oke. Mana kelompok riang yang menjaga stand siapa? 2 orang. Ayo, silakan yang menjaga stand. Oke, silakan. Ya, yang Putra ya, Putra. Oke, 2 orang. Kemudian, oke, silakan adik-adik menjaga standnya yang 2 orang. Kemudian yang 3 orang, kelompok riang, silakan berkunjung ke kelompok ceria untuk memberikan tanggapan hasil karya dari kelompok ceria. Ya, ayo silakan berkunjung ke kelompok ceria. Lihat ya, lihat kemudian catat. Lihat kemudian catat tanggapan ya, tanggapan atau saran yang ada untuk kelompok yang Anda tanggapi. Oke, silakan kelompok ceria. Kelompok ceria memberikan tanggapan untuk kelompok riang. Dan kelompok riang memberikan tanggapan untuk kelompok gembira. Ayo silakan berkunjung ke kelompok yang sudah ditentukan. Ayo, yang di adik-adik perlu ini ya. Yang adik-adik perlu tahu di situ adalah memberikan saran. Lihat ya. Ya, lihat dulu hasil dari teman Anda. Kemudian apabila ada saran perbaikan, ya, silakan dicatat dan disampaikan kepada kelompok lain. Ayo. Ini dari kelompok gembira ya. Kelompok gembira yang memberikan tanggapan adalah kelompok riang. Oke, silakan. Dicatat hal-hal yang perlu diperbaiki. Oke, silakan dimulai dicatat oleh kelompok riang ya. Oke, silakan kelompok dari masing-masing kelompok
memberikan tanggapan. Ayo dari kelompok Riang memberikan tanggapan kepada kelompok Gembira. Ayo tanggapan apa yang bisa disampaikan, saran apa yang bisa disampaikan, atau pertanyaan apa yang bisa disampaikan, silakan. Begitu juga dengan kelompok lain. Ayo disampaikan saja. Ayo sampaikan saja, sampaikan saja. Ayo. Pada bagian penggunaan kata khusus yang ada pada teks itu ada dua teman-teman. Oke, jadi kalau menurutnya kelompok Riang, hasil dari kelompok Gembira ini sudah bagus, hanya saja perlu diperbaiki bagian apa? Bagian kata khusus, ya. Di situ tidak ditampilkan ada kata khusus, tapi ternyata dalam teks itu ada kata khusus. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok Gembira dan juga untuk kelompok Riang yang sudah memberikan tanggapan. Silakan duduk ke tempatnya dulu. Oke, sekarang Ibu beralih ke kelompok Ceria, ya. Kelompok Ceria memberikan tanggapan kepada kelompok Riang. Ayo silakan. Silakan duduk, yang sudah selesai silakan duduk. Ya. Namun yang perlu teman-teman perhatikan kembali pada bagian penggunaan kata yang masih kuat. Kata yang masih kuat sebenarnya ada dalam teks, yaitu ibu adalah orangnya yang baik, karena ada buktinya pada kalimat dia ramah dan suka katanya lembut kepada siapa saja, dan dia sangat suka membantu orang lain, dan kamu yang telah dalam kesusahan. Oke, ada tanggapan dari kelompok Riang untuk kelompok Ceria. Apa tanggapannya tadi? Apa sarannya tadi? Apa yang perlu diperbaiki? Di bagian apa? Bagian kata emosi kuat, ya. Itu ada, nanti ditambahkan, nanti diperbaiki, ya. Oke, silakan duduk untuk kelompok Riang, ya. Dan juga kelompok Ceria. Oke, selanjutnya kelompok berapa ini? Kelompok Ceria ditanggapi oleh kelompok Gembira, silakan. Apa tanggapan apa atau saran apa yang bisa disampaikan atau pertanyaan apa yang ingin ditanyakan terhadap hasil karya dari kelompok Ceria? Ayo silakan. Menurut kami secara keseluruhan hasil kelompok Ceria sudah bagus, namun yang perlu teman-teman perhatikan kembali pada bagian struktur itu sebenarnya ada penutup atau kesimpulan di bagian akhir. Selain itu pada bagian penggunaan bahasa pada teks itu ada yang seolah-olah didengar. Oke, jadi di situ tidak ada seolah-olah didengar, ya, yang hanya ada seolah-olah dibaca, seolah-olah dilihat, ya. Jadi tidak ada yang seolah-olah didengar, padahal dalam teks itu ada yang seolah-olah didengar. Pada kata apa, ya? Sambil bernyanyi kecil, itu yang seolah-olah bisa didengar. Oke, nanti diperbaiki, ya. Oke, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, adik-adik, banyak saran yang disampaikan oleh kelompok lain terhadap hasil karya adik-adik tadi, ya. Saran itu adalah saran-saran untuk kebaikan hasil karya kalian masing-masing. Nah, sekarang silakan diperbaiki, ya, atau dikoreksi kesalahan yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kalian, ya. Koreksinya itu bisa dilakukan pada LKPD kalian masing-masing. Di situ juga ada bagian kesimpulan di bagian LKPD, ya. Baik, silakan Ibu berikan waktu 2 menit untuk memperbaiki. Oke, ya, kalau tadi kelompok Gembira sudah dapat tanggapan yang bagus dari kelompok Riang, ya. Begitu juga kelompok Ceria sudah dapat tanggapan atau saran dari kelompok Gembira. Oke, ya. Nanti adik-adik perbaiki. Kemudian, ya, tadi Ibu lihat penggunaan bahasanya, penggunaan tulisannya itu masih ada penggunaan huruf kapital yang ada di tengah-tengah seragam, ya. Begitu juga dengan penulisannya, ada yang besar-besar, kemudian di bawahnya kecil, baru besar lagi. Nanti bisa diperbaiki adik-adik, ya. Ya, tapi untuk keseluruhan, adik-adik itu sudah hebat, sudah mampu menyusun atau membuat tugas dalam bentuk menganalisis sampai dengan menyimpulkan dengan baik. Berikan tepuk tangan dulu untuk adik-adik semua.
Dari kelompok gembira, kelompok ceria, hingga kelompok riang. Walaupun ada saran perbaikan, nanti bisa diperbaiki, ya, disesuaikan dengan saran-saran yang sudah diberikan oleh kelompok lain. Dan saya rasa saran dari kelompok lain tempulannya atau penutup padahal ada, ya, di bagian akhir itu ada kesannya. Kemudian ada yang tadi tidak ada ini ya, seolah-olah didengar, padahal di sana ada. Sambil bernyanyi kecil itu kan seolah-olah bisa didengarkan ya. Nanti bisa diperbaiki ya, baik oleh adik-adik. Selanjutnya, adik-adik silakan ambil kertas ya, ambil kertas, sediakan kertas di atas meja. Ya, ini ada evaluasi terhadap materi yang sudah diajarkan tadi ya. Ayo. Lihat baik-baik, itu ada soalnya di layar. Lihat baik-baik ya. Jangan lupa tulis nama. Soalnya hanya 4 nomor ya. Jadi adik-adik di situ ada sebuah teks. Kemudian adik-adik tentukan struktur yang terdapat dalam teks tersebut dan juga kebahasaannya. Kemudian di situ adik-adik mencari mana penggunaan kata seolah-olah dapat dilihat. Ada tidak di situ? Ya, tulis kalau ada ya. Ayo. Mana? Siapa yang tidak ada punya pulpen? Ya, sudah ada pulpen semua ya? Oke, silakan dikerjakan. Waktunya Ibu beri waktu 10 menit. Ayo, kerja saja. Teksnya tidak perlu ditulis ya, langsung jawabannya saja. Ayo. Langsung jawabannya saja. Ini masing-masing ya, bukan kerja kelompok. Ini tugasnya, ini evaluasinya masing-masing, bukan per kelompok, jadi masing-masing. Ayo baca baik-baik, kemudian dijawab soalnya ya. Tidak usah langsung jawaban, langsung jawaban saja. Ayo langsung jawabannya saja ya. Ya, Parangtritis nan indah. Oke, Parangtritis nan indah itu ada teksnya. Kemudian pertanyaannya, lihat ya. Waktunya 10 menit. Iya, langsung jawab, nah langsung jawab. Ya, tidak perlu ditulis soalnya, langsung dijawab saja, langsung jawabannya ya. Tulis saja langsung jawabannya, nak. Apakah di dalam teks itu ada penggunaan kata seolah-olah dapat dilihat? Ya, kalau ada, silakan ditulis. Kalimat apa itu yang seolah-olah bisa dilihat? Atau kata apa itu yang seolah-olah bisa dilihat? Kemudian, berikan bukti kutipan teks yang termasuk struktur deskripsi bagian. Nah, mana di sana yang masuk dalam deskripsi bagian pada teks tersebut? Ya. Kemudian simpulkanlah struktur dan kebahasaan yang terdapat pada teks tersebut. Ya, strukturnya ada apa saja kira-kira, kemudian kebahasaannya ada apa saja, ya.
Yang mana? Parangtritis. Ya, Parangtritis nan indah. Itu judul teksnya ya. Saya rasa soalnya ini sangat mudah kalau adik-adik dari pertama sampai dengan saat ini adik-adik memperhatikan apa proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Pasti bisa dijawab, hanya 4 soal saja adik-adik ya. Berkaitan dengan teks yang ada di atas itu. Oke, waktunya 7 menit lagi. Tujuh menit lagi ya. Ayo, sudah nomor berapa ini yang dijawab? Rehan sudah nomor 2 ya. Ayo lanjutkan Rehan. Adik Safina. Oke, sudah nomor 3. Hampir selesai ya. Adik Safina hampir selesai. Oke, adik Jeffrey sudah nomor 3 ya. Oke, sudah nomor 3 adik Jeffrey hampir selesai. Tinggal yuk nomor 4. Rata-rata sudah nomor 3 ya. Ayo nomor 4, kesimpulan ya, simpulkan struktur dan kebahasaan pada teks di atas ya. Kira-kira ada strukturnya ada apa saja, kebahasaannya ada apa saja dalam teks tersebut. Baik, untuk soal evaluasi. Adik Sagita sudah nomor berapa? Mana Sagita? Nomor berapa? Nomor 4 ya? Ya.
waktunya tinggal 4 menit lagi. Ya, tulis saja sesuai dengan pemahaman kamu. Ya, ayo. Ayo, tadi kan sudah sampai di nomor 4, ya. Oke, adik Rijal sudah ya? Kalau sudah dikumpul saja. Sudah. Ditaruh di sana atau ibu yang kumpul. Jangan lupa tulis nama ya. Jangan lupa tulis nama. Sudah selesai semua? Ya. Yang kelompok riang sudah selesai. Dengan kelompok gembira ada adik Rijal. Oke. Dikumpul saja kalau sudah selesai. Mana adik Nafra? Jangan lupa tulis nama ya. Ya, mana. Ya, tulis nama ya. Sudah tulis nama? Ayo. Oke, sudah ditulis nama. Mana lagi? Oh iya. Oke. Adik Rehan. Jangan lupa tulis nama adik Rehan ya. Ya. Mana yang kelompok gembira? Jangan lupa tulis nama dulu. Tulis nama. Waktunya 2 menit lagi. Ayo. Ayo yang sudah dikumpul saja. Oke, sudah kelompok riang ya. Juwita, Yatu. Oke, siapa lagi? Oke, adik Yusuf, sudah ya? Sudah ditulis nama? Oke, sudah ada namanya. Oke, yang kelompok riang sudah semua, kelompok gembira sudah ya, tinggal kelompok ceria. Cepat, 2 menit lagi. Oke, adik Rehan. Jangan lupa tulis nama, nak. Tulis nama. Mana? Ya. Mana? Sudah? Jangan lupa tulis nama, nak. Tulis nama ya. Ayo jangan lupa tulis nama. Chandrawati Tooli. Oke, lagi 2 orang ya. Ayo, waktunya tinggal 1 menit lagi. Ayo diantar saja yang sudah selesai. Tinggal 1 orang lagi. Oke, baik adik-adik ya, ini adalah hasil evaluasi kalian yang sudah dikumpul. Hasil evaluasi ini berkaitan dengan materi yang sudah adik-adik pelajari pada pertemuan tadi ya. Nah, selanjutnya adik-adik mari kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Ayo, siapa yang masih ingat ya? Apa struktur dari tes deskripsi yang ada 3? Yang pertama ada apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Struktur tes deskripsi yang pertama ada apa? Ya, ada identifikasi. Yang kedua apa? Ya, deskripsi bagian. Yang ketiga? Ya, kesimpulan atau penutup. Kemudian kebahasan dari tes deskripsi ada apa saja? Yang pertama. Ayo. Yang pertama, kebahasan deskripsi ada apa? Ya,
Yang pertama, ya menggunakan kata khusus. Yang kedua, ya menggunakan kalimat rincian. Yang ketiga, ya menggunakan kata dengan emosi kuat. Yang keempat, ya menggunakan kata ganti orang. Yang kelima, ya menggunakan majas perbandingan. Yang keenam, ya memunculkan kata ganti orang. Oke, bagus sekali. Berikan tepuk tangan untuk adik-adik semua. Nah, kemudian kira-kira adik-adik tahu tidak manfaat tadi kita sudah belajar pada pertemuan tadi? Ya, adik Rehan silakan. Ya? Oke, belajar menghargai teman. Berikan tepuk tangan untuk adik Rehan. Selain belajar menghargai teman apa? Oke, adik Yusuf. Oke, belajar berkelompok. Oke, berikan tepuk tangan untuk adik Yusuf. Ada lagi? Selain menghargai teman, selain berkelompok, apa lagi manfaat yang bisa kita dapatkan dari pertemuan hari ini? Ayo, siapa yang tahu? Tadi kita sudah belajar apa? Kira-kira manfaatnya apa? Ayo. Adik Rijal, apa manfaat yang bisa kita dapatkan pada pertemuan hari ini? Ayo, manfaatnya apa? Kita bisa apa? Ya? Selain menghargai teman, selain kerja kelompok, apa lagi? Ya? Ya, mendeskripsikan objek. Oke, tapi dalam bentuk apa tadi? Menentukan struktur dan juga kebahasaan. Ya, oke ya. Jadi itulah manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan pada pertemuan hari ini. Jadi ada menghargai teman pada saat kalian tadi sudah presentasi atau menyajikan, kemudian berkelompok, kemudian kalian juga bisa tahu struktur dan juga kebahasaan yang ada pada teks deskripsi. Oke, untuk pertemuan selanjutnya, adik-adik akan menyusun atau membuat sebuah tes deskripsi, ya. Itu pada pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum pembelajaran itu kita tutup, nah, Ibu akan bertanya, apakah adik-adik senang dengan pembelajaran hari ini? Ya. Ya, apakah suara Ibu tadi terdengar dengan jelas? Ya. Apakah adik-adik senang apabila ditampilkan video seperti tadi? Ya. Ya, senang ya? Ya. Ya. Kalau ditampilkan layar dengan ada gambar-gambar, suka tidak? Ya, senang ya. Berarti nanti boleh kita tampilkan lagi seperti ini ya kalau adik-adik senang. Baik adik-adik, karena berhubung jam bahasa Indonesia sudah selesai, kita akhiri saja pembelajaran kita pada hari ini. Ya, mohon maaf apabila selama proses pembelajaran ada salah-salah kata dari Ibu mohon maaf ya. Ibu akhiri, namun sebelum Ibu akhiri, adik-adik berdoa dulu sebelum mengakhiri pembelajaran. Oke, silakan. Adik Rijal sebagai ketua kelas dipimpin doanya dulu. Baik adik-adik, Ibu akhiri ya. Silakan adik-adik undang guru mata pelajaran selanjutnya. Mohon maaf ya kalau ada salah. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo
Ayo nanti silakan diundang guru selanjutnya ya. Terima kasih Bu Gita yang sudah memaparkan hasil.